Halo everyone, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis CV dalam bahasa Inggris. Pembahasan kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan di video sebelumnya. Pastikan disimak sampai selesai ya. Nah, seperti biasa kita akan bahas apa itu CV. CV merupakan story of your life. Di Indonesia sering kita sebut dengan daftar riwayat hidup. Karena merupakan daftar riwayat hidup kita, maka tulislah yang sejujurnya. Jangan ditambah-tambahin, juga jangan dikurang-kurangin. Baiknya gunakan kata-kata yang positif dan action words. Bagi non-native speaker bahasa Inggris atau bukan penutur asli bahasa Inggris seperti kita, tentu ada kemungkinan salah dalam penulisan ataupun spelling. Oleh karena itu, sebaiknya selalu cek spelling di kamus. Ada dua tipe CV, yakni two-page CV dan one-page CV. Ini adalah contoh dari two-page CV dan ini adalah contoh dari one-page CV. Bisa dilihat ya perbedaan layoutnya. Nah, biasanya tipe one-page itu disebut dengan resume. Biasanya resume lebih singkat, hanya menceritakan tentang diri kita yang relevan saja dengan pekerjaan yang kita lamar. Sedangkan CV biasanya akan lebih banyak menceritakan tentang diri kita. Meski demikian, baiknya CV hanya maksimal 2 lembar saja. Isi dari CV yang pertama adalah personal detail. Dalam personal detail, kita hendaknya menulis nama lengkap kita, alamat lengkap, hingga email dan juga nomor telepon. Dan jika ada, sertakan juga alamat LinkedIn ataupun website yang ingin kita perlihatkan kepada pembaca CV kita. Isi dari CV yang kedua yakni education, atau dalam bahasa Indonesia sering kita kenal sebagai riwayat pendidikan. Penulisan riwayat pendidikan atau education dimulai dari yang paling relevan dengan jabatan yang kita lamar. Contohnya adalah selain itu, tulislah juga hasil atau prestasi dari pendidikan kita. Misalnya, di London School of Economic and Political Science UK, expected grade-nya adalah first class honor. Jadi dia mendapatkan first class. And then the second one is, contohnya adalah di National Junior College Singapore, dia mendapatkan hasil atau result sebagai highest grades in Singapore. Contoh lain lagi, misalnya di Delhi Public School India, dia mendapatkan hasil sebagai top 2% of year out of 300 students. Jadi, sebutkan hasilnya dan prestasinya apa ketika kita menempuh pendidikan tersebut. Isi dari CV yang selanjutnya adalah work experience atau pengalaman pekerjaan. Di work experience, jelaskan tentang skill dan pencapaian kita selama bekerja. Nah,
Di sini banyak menggunakan action words yang dapat diukur. Contohnya adalah developed, research. Itu adalah contoh dari action words yang dapat diukur. Artinya mengembangkan. Kemudian research artinya adalah meneliti. And then next one, presented, mempresentasikan. Contoh dari action word selanjutnya adalah supervised, manage, mensupervisi, memanage. Dan yang selanjutnya adalah mentored and organized. Itu adalah contoh-contoh action verb yang dapat diukur. Nah, gunakan action word ini ketika kita menjelaskan skill dan pencapaian kita selama kita bekerja, selama kita memiliki pengalaman kerja tersebut. Isi dari CV yang selanjutnya adalah extracurricular experience, awards and scholarship, IT skills, and interest. Di extracurricular experience atau pengalaman ekstrakurikuler, layoutnya sama dengan work experience. Gunakan juga action words seperti yang dicontohkan di work experience. Nah, untuk awards and scholarship, silahkan tuliskan jenis dari beasiswa ataupun awards ataupun piagam penghargaan dari lomba ataupun hal lainnya. Nah, bubuhkan di sini. Kemudian untuk IT skill, baiknya relevan IT skill yang diperlihatkan. Jadi misalnya kita melamar bekerja sebagai sekretaris. Nah, kita pernah les komputer misalnya. Nah, silahkan bubuhkan di situ secara lebih detail seperti apa. Jadi misalnya sudah kemampuan Microsoft Word, Excel, dan lain sebagainya, itu diceritakan secara lebih dalam di situ. Kemudian di yang terakhir adalah interest. Interest itu kita bisa menceritakan hobi kita itu apa. Jadi misalnya hobinya adalah bermain sepak bola. Biasanya pelamar itu akan sangat disukai sekali ketika dia memiliki interest atau hobi lain di lain pekerjaan. Karena ketika kita memiliki interest, itu artinya ketika dia memiliki stres dalam pekerjaan, dia bisa menghibur diri dengan cara melakukan hobinya tersebut. Nah, itu dia pembahasan tentang CV di video kali ini. Coba sekarang ceritakan apa yang kalian dapat dari video kali ini. Saya tunggu ya.